Yo Agus, jumpa lagi sama gua. Selamat datang di podcast anime. Aduh, Bapak ini kok ganggu aja ya, Pak. Saya lagi opening loh, Pak. Aduh, ya kan teman-teman, kembali lagi bersama gua Angga dari channel ProZZZ. Jadi kali ini kembali lagi kita di podcast anime. Kita akan berbicara seputar anime-anime yang ada di muka bumi ini. Jadi tunggu, Pak. Saya pembukaan dulu ya. Jadi kali ini kita kembali lagi bersama podcast saya bersama orang yang namanya selalu berubah-berubah, tetapi dengan orang yang sama. Kalau kalian bisa mendengar suaranya, ya, halo, apa kabar yang bernama Tama hari ini? Baik, 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 baik. Luar Oh, biasa. luar biasa ya, Pak. Gimana keadaan Bapak sekarang selama karantina ini, Pak? Sama karantina, kerjaan makin banyak. Rebahan jadi makin aktif. Apa perubahannya itu, Pak? Perubahan gimana maksudnya, Pak? Perubahan tadi Bapak bilang banyak yang berubah. Aktifnya aktif Saya aktif ngapain? ke arah yang lebih pasif. Yang lebih pasif. Lebih rebahan. Jadi kalau skillnya memiliki stun, Bapak tidak memiliki pasif. Enggak, saya bukan stun. Tuh, Saya Bapak bukan stunner ya? Ramadan. Ramadan. Oke. Jadi kali ini gue bersama kawan gue ya kan, Tama, ataupun kalau kalian kenal semalam ya itulah. Kalian bisa cek aja, nanti gue kasih linknya di bawah. Sekarang kita, Pak, akan membahas satu anime, Pak. Satu Iya, aja Pak. nih kan? Ya, satu aja nggak usah banyak. Satu. Satu anime. Anime ini cukup terkenal, Pak, di kalangan masyarakat. Masyarakat apa nih? Masyarakat awam ataupun atas elit kalangan bawah mungkin kenal. Ibu-ibu pada Mungkin ini anime ini bisa dibilang berbau dengan tidak memiliki alat kelamin, Pak. Oh, Bapak mengerti kan, Pak? Tom and Jerry. Oh, Tom and Jerry. Oh ya, untuk sekedar info, editor ya? Oh iya, Pak, ya. Editor atau animatornya Tom and Jerry. Oh iya, saya tahu. Beberapa hari lalu meninggal. Iya. Gene Deitch. Ya, betul. Kalian yang demen nonton Tom and Jerry, ingat jangan bajak. Nonton di TV. Nonton di TV. Stay safety. Stay safety ya. Lanjut Pak Rep. Untuk mengenang masa-masanya beliau. Beliau Terima kasih Mari telah tunggu, Pak, saya ngomong dulu. Terima kasih bahwa sudah membuat kenangan-kenangan indah kita. terima Masa-masa kecil kita indah lah ya kan, Pak. Saya senang zaman-zaman dulu nontonnya nggak ada bagian yang di-cut scene-scene. Iya. Atau yang bisa- Banyak sekali sudah penulis animator atau editor atau apapun itu yang misalnya kayak waktu itu kan ada Stephen Lebersking lupa yang Steven Spielberg. iya, yang pembuat SpongeBob. Itu lagi salah satu. Banyak sekarang pembuat kartun ke masa-masa kecil kita Juga- sudah berpergi gitu. Juga beberapa VA udah ada yang sudah meninggal Iya. karena virus corona ini. Betul. Seperti VA-nya Mais Hajis dari Fullmetal Alchemist Brotherhood dan Fullmetal Alchemist, Ya, betul. yaitu KG San. Iya. Apa nama lengkapnya? Itulah, nanti kalian bisa searching yang kalau kalian tahu ya FA-nya yang lagi viral meninggal semalam itu salah satunya kalau nggak salah, Pak. Mohon maaf ya, ini agak kita lari sedikit karena ini mengenang salah satu FA kita terbaik juga ya, Pak ya. Yang terbaik. kalau Soalnya dia juga VA bapaknya Shinchan. itu gue mengenal itu karena sosok karakter bapaknya Shinchan yang keluguan, yang kayak betul-betul ketidaktahu apa-apaan itu lucu, Pak. Masuk ciri khasnya bapak Shinchan. Yang paling keren loh. Oke, itulah. Jadi untuk teman-teman, semoga kita bisa mengenang jasa-jasa mereka dan pekerjaan-pekerjaan mereka, dan kami harap untuk mereka yang sudah pergi, terima kasih sekali lagi telah membuat kenangan yang indah pada masa kecil kami. Oke, kembali lagi ke topik, Pak. Yang gue bilang tadi, ini suatu anime yang tidak memiliki alat kelamin. Jangan kalian berpikir dulu, teman-teman, tidak memiliki alat kelamin bukan berarti MC-nya atau karakter ya. Coba kalian pikir, apa sih anime yang berhubungan tidak ada alat kelamin dan ada gyojin ya, Pak? Wow. Gyojin, Pak. Gyojin itu apa, Pak, menurut Bapak? Saya nggak ngerti, Pak. Ada Gyojin, saya tahu Kyojin. Oh, Saya tanya oh, Kyojin ya, Gyojin. bukan Gyojin ataupun Dojin. Gyojin. Oke ya, Kyojin, oke deh. Gyojin tuh yang kayak yang raksasa lah, Pak, setahu saya, Pak. Raksasa. Ada raksasanya, sanya 3 ya kan, kayak lagunya ini apa, Subasa, kupu-kupunya 3, kupu ini raksasa ya kan, Pak, ya. Dan Oke. juga rambutan. Oke, lanjut ya. Manga atau anime, oke, same. Yaudah kita langsung kasih tau aja, yaitu berarti Attack on Titan, Pak. Attack on Titan. Atau Shingeki no Kyojin, Pak.
Anime ini kalau nggak salah terbit pada tahun 2009. Mohon maaf kalau misalnya gue salah karena gue pelupa. Asik. Ini sangat populer Pak ketika booming pada tahun 2009. Masyarakat Jepang dan bukan masyarakat Jepang, masyarakat seperti kaum seperti kita Pak, penikmat anime kaget Pak. Anime ini keren. Di episode pertama kita di kayak soal kayak dibuat-buat takut. Ada seorang raksasa kepala botak warna merah berurat. Jangan pemikiran yang lain ya teman-teman ya. Bulat merah berurat. Oke lanjut. Lanjut. Melihat ke masyarakat di balik tembok yang sungguh besar, ada apa ini semua? Ada apa? Kita pun bertanya-tanya gitu Pak ya. Menurut Bapak itu pertama kali first impression Bapak itu anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin ini seperti apa Pak? Impressionnya gimana ya? Expect sih, soalnya Jepang emang saya demen anime, pertama karena ide-idenya menarik lah kan. Juga ya penggambaran dari dari manga itu beda banget sih sama manga-manga yang lain pada tahun itu. Sama untuk animenya kita cuman expect lah musuhnya pasti cuman Kyojinnya itu, raksasanya itu. Tapi kan sepanjang ceritanya berjalan terus itu berubah gitu. Jadi itu recommended pasti. Rekomendasi Pak ya. Bapak bisa dibilang ke kancah manga atau anime Pak? Kalau masalah Attack on Titan ini Pak. Attack on Titan saya manga. Manga ya? Meskipun nggak baca ya, maaf. Oke, ya oke. Mohon maaf. Manga Pak ya. Manga. Terus apa sih menurut Bapak yang kalau untuk Attack on Titan ini kenapa apa sih ya yang ingin Bapak sampaikan? Kenapa lebih memilih manga daripada animenya, Pak? Kalau bagi Bapak ya ini. Di situ kalau di manga, pertama kalau dari manga kita tahu apa yang disampaikan penulis itu secara langsung. Karena itu dari tangan penulisnya secara langsung, dan juga perbedaannya manga atau anime itu memang pertama dari penulisnya itu. Ya. Jadi secara penulis menyampaikan pesan. Lalu juga impresi kalian, apa? Cara kalian menangkap informasinya. Kan orang ada juga tuh yang lebih demen baca subtitle daripada baca dialog teks. Nah, itu banyak. Tapi kembali kepada penonton sih. Iya, betul, ya. Gue waktu itu nengok nih anime dari manga itu nggak tahu, Pak. Attack on Titan ini pertama kali kalau gue first impression gue itu dari anime. Jadi yang seperti gue bilang tadi sama lo, ini anime apa nih Jir? Kok ada raksasa gitu kan? Tiba-tiba kok keluar gitu dari benteng gitu kan? Tiba-tiba ini apa ini? Ini apa ceritanya? Jadi episode satunya itu kayak membuat udah bertanya-tanya kita Pak. Ya itu. Itu anime yang pertama kali episode pertama itu anime yang bertanya-tanya. Baru kalau misalnya di penilaian Bapak kan sebagai Bapak penikmat manganya ya Pak ya, terutama AOT ya kita singkat aja. Itu pada tahun 2016 kalau nggak salah itu kan sempat viral juga di Jepang. Perfection ya. Bukan Black Fiction Pak, kita masih bicara manga Pak. Penerbitnya kalau nggak salah Kodansha ya Pak ya. Saya penerbit nggak terlalu hafal sih. Wow, kalau yang yang buatnya? Kalau mangaka saya pasti ingat. Iya, Saya Hajime Sayama. Oke. Kalau nggak salah itu beritanya tahun 2016 itu penjualan manga Attack on Titan sudah mencapai 60 juta eksemplar, Pak. Wah, itu hebat tuh, Pak, dalam kurun waktu 7 tahun. itu untuk di Jepang atau internasional? Nggak tahu, mungkin nampaknya pasti di dunia, Pak. Karena kalau misalnya dia dalam kurun waktu 7 tahun dia bisa 60 juta eksemplar. Berarti setiap tahun rata-ratanya itu ada lebih dari 8 juta kopi print tersebar di dunia. Ya, kita anggaplah 8 juta di Jepang, 8 juta di Indonesia, 8 juta di... Berarti begitu banyak, Pak. Dan kalau nggak salah ini ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Hampir sedikit lagi mengalahkan One Piece ya. Berarti bukan melewati One Piece, Pak. Hampir selisih puluhan ribu kopi saja. Bukan saya membela One Piece ya. Ini memang fakta yang saya bilangkan fakta. Kalian pasti pernah mendengar berita ini. Di dunia ini, maaf, bukan dunia ini. Manga ataupun anime. Satu-satunya anime penjualan yang pernah mengalahkan One Piece itu sampai sekarang masih cuma satu, Pak. Apa itu, Pak? Kimetsu no Yaiba kan. Iba. Itu pun dalam kurun waktu tidak nyampe 1 bulan. Oke lah, kita first impression kita ini agak lari sedikit ya teman-teman karena bicara soal manga.
Oke, kita apresiasi first impression kita, wah hebat, anime baru bisa mengalahkan anime lama atau manga lama yang impression orang tuh sudah betul-betul luar biasa kepada anime kan. Tapi ada suatu anime yang baru mengalahkan anime lama itu. Itu orang wah kaget. Ada apa ini? Apakah ini bisa mengalahkan penjualannya manga One Piece? Rupanya One Piece masih tidak bisa dikalahkan. Ya oke lah dikalahkan, tapi tidak kurun dalam waktu sebulan, Pak. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Kalau menurut saya itu mengalahkan penjualan manga itu minimal saya nengoknya waktunya sebulan. Kalau seminggu itu belum bisa dibilang, Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Gini, tentang Kimetsu no Yaiba itu kan dia naik ke peringkat 1 itu kan karena penjualan bukunya juga dalam per bulan deh, Pak. Iya, per bulan. Bulan Kalau itu- nggak salah maaf ya teman-teman. Nah, seingat saya itu juga saya juga agak lupa. Tapi saya dengar Kimetsu no Yaiba itu dia bukunya yang terjual itu lebih banyak volumenya Iya. daripada One Piece. Hmm. Ya, saya ingat One Piece itu cuma 4 volume buku Iya. dalam sebulan atau dalam setahun ya saya lupa itu dia masih megang One Piece. Jadi Kimetsu no Yaiba itu sebenarnya seingat saya 7 atau 12 volume total. Itu yang dalam kurun waktu sebulan atau setahun itu dia apa? Dia jauh lebih laku daripada One Piece. Tapi One Piece kan masih lebih unggul kan. Iya, iya. Dia cuma volume yang terjual. Itu, Pak. Jadi dia menurut Bapak dia unggulnya di per volumenya Kimetsu no Yaiba itu ya? Gimana, Pak? Kayak Bapak bilang tadi kan kita bicara volume tadi Bapak bilang kan antara volumenya One Piece sama Kimetsu no Yaiba. Jadi Kimetsu no Yaiba itu menang unggulnya sedikit menurut Bapak di per volumenya gitu. Ya pastilah. Oke. Saya nggak bisa apa sih, nggak bisa nggak nilai secara langsung soalnya saya nggak tahu juga detail volume berapa yang orang beli kan. Tapi sampai sekarang kalau Bapak update Pak, manga setelah One Piece apakah tetap Kimetsu no Yaiba Pak? Apanya tuh, Pak? Penjualan? Iya, penjualan terbanyak. Saya sekarang Kurang tahu Pak ya. Udah nggak update lagi ya. jarang banget sih tentang anime. Saya lebih ke arah top 1 sekarang. Mulai agak hiatus lah animenya Pak ya. Oke, itu teman-teman kalau kalian sedikit info juga tentang manganya ya. Tuh ini yang kita bicarakan ini hampir loh teman-teman, hampir mengalahkan One Piece manganya. Berarti kenapa hiatus atau inisiatif atau apa namanya Pak? Apa itu bahasanya? Ketika manusia pengen tahu, ambisiusnya. Oh, Sorry, penasaran. ya sorry, kata-kata saya kurang tuh. Curiosity. Ambisiusnya ini terhadap anime atau manga ini menarik kayaknya Pak. Sama seperti yang saya bilang, episode pertama sudah kayak membuat kita bertanya-tanya gitu. Dan juga narasinya itu juga Ya betul, narasinya mempengaruhi cerita. Ini anime yang paling banyak mendapat pujian loh Pak dari kritikus-kritikus manga. Dari alurnya, dibungkus seperti apa cerita ini. Menurut Bapak, kalau menurut saya Pak, episode pertama itu udah bisa dibilang kayak intinya duluan Pak. Kayak mana itu Pak? episode pertama itu gimana ya? Kayak seolah-olah bos utama udah dikasih tahu gitu. Oh enggak, gini. Beberapa anime atau beberapa franchise seperti film, seri, atau komik, like novel atau cerita. Ada juga memang seperti Shingeki no Kyojin, kita pikir itu awal dari akhir, tapi sebenarnya itu akhir dari sebuah awal. Tuh, kayak kamu mencoba bikin rumah gitu kan, tapi kamu bikin rumahnya dari lantainya dulu, nggak dari tiang-tiangnya dulu. Nah, Shingeki no Kyojin bentuknya gitu dia dari tengah, tapi nanti kan bolak-balik gitu. Karena itu anime sekarang mesti diolah secara menarik, kalau enggak pasti bakal nggak laku. Dan juga biar anime nggak over hype atau over hype, jadi ya dibikin gitu. Kan kita lihat aja sekarang Shingeki no Kyojin orang makin dikit lah yang nonton atau yang ngikutin atau yang ngebahas gitu, karena ceritanya makin kritis. Makin kritis dalam hal? Dari cerita keseluruhan karakter juga. Saya pun juga agak mind blowing pas nonton atau baca. Iya. Saya terakhir tuh Pak nggak ngikutin lagi AOT itu, bukan saya nggak suka ya. Terakhir ya kan anime kan ada season 1, season 2. Sekarang tuh nggak salah sampai season berapa sih Pak? Season 4 ya?
season 4 Iya season 4 ya, saya nggak ngikuti. Saya terakhir itu season 2, cuma sampai season 2. Alasan tahu Pak, alasan saya kenapa suka sampai season 2. Oke lah sedikit 20 atau 25% cerita. Sisanya openingnya Pak. Itu dan darah semua opening Shingeki no Kyojin. For me, nggak tahu for Bapak. Opening season 2 lah yang betul-betul terngiang-ngiang di otak saya. Ya langsung jadi lagu laskar Laskar para wibu di event-event di luar sana pada masanya. bukan pada masanya sampai hari ini juga Pak. Oh iya Pak. Kalau menurut saya sih kalau seandainya masih ada event-event kalau nggak ada kota masih ini Pak. Suyoku Kurege Pak. Kalau itu kayak agak kurang dibuat Pak. Tapi ketika Anda mendengar Sasage Pak, Anda pasti langsung Iya. tingling gitu. Anda langsung Betul. kontraksi. Reaksi. Seolah-olah kita kayak prajuritnya lah ya Pak ya. Ini panggilan untukku. Oh, ini panggilan untukku. Tapi jangan bundir teman-teman. Kayak siapa Pak Bundir Pak? Kayak Bapak menceritakan seseorang yang ada di AOT Pak. Kita di sini nggak nge-spoiler. Iya, nggak boleh spoiler ya. Walaupun ini udah anime sedikit ya, udah lama juga sih. Tapi untuk para penikmat anime yang baru suka anime, silakan masuk deh ya. Kalau kalian mau nonton AOT silakan coba. Yang pengen dengar suara Babang Levi. Babang Levi atau Levi yang kalian pernah dengar dari kawan kalian, Levi itu siapa ya? Kok keren Jika kalian ingin dengar suara rival di anime-anime lain, silakan cari Hiroshi Kamiya. Itu salah satunya. Voice actor-nya. Kalau nggak dari One Piece, kalau pecinta One Piece pasti tahu siapa dong. Ya. Baru Pak kita bicara tentang ini Pak, genre. Banyak yang bilang genre genre AOT ini adventure ada, action juga pasti. Tapi banyak yang bilang ini genrenya post apokalip Pak. Memang saya setuju ada apokalipnya. Memang post apokalip. Oh ya mungkin Pak ya. Oh saya kurang tahu Pak kalau genre kayak gitu. Kalau Anda emang nyimaknya sampai hari nyampe Sekarang. Fall maaf. Dari chapter sampai chapter 90-an, Iya. itu kan udah masuk season 1, 2. 4 ya, season 4 ya. Oh udah season 4 itu ya? kan udah diceritain tuh. Wah, ternyata dunia ini sejarahnya gini karena ini. Nah, karena itu juga kan dari hancurnya tembok pertama itu udah jelas nih sejarahnya ini terbentuk karena gini. Gitu. Tapi post apokaliptik itu kan kita tahu karena kita nonton anime bukan dari pertama. Iya. Karena genrenya lebih ke arah militer sama action. Iya sih, kan militer action kan aturan Pak. Iya, militer sama action. Fantasi. Fantasi. Tapi karena mungkin ada story dan jarak flashback mungkin itu Pak. Ya, di situ bergerak. Oh iya. Tiba-tiba ada masuk super power-nya. Oh iya. Terus saya sebenarnya ini agak ya oke lah genrenya mulai agak paham lah post apokalip. Tapi pertama kali mendengar post apokalip tuh itu bedanya sama apokalip aja tuh apa sih bedanya? Oh gini, jika beberapa orang nggak tahu ya. Iya. Tolong jelaskan Pak apa bedanya. Saya bermaksud Ya. atau memperhati. Nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran bagi kita kok Pak. Jadi genre apokaliptik itu adalah genre atau sebuah jenis cerita yang karakter atau latar ceritanya itu diletakkan saat ada bencana. Apocalypse itu udah dari bahasa Inggris. Kalau post apokaliptik itu setelah ada bencana. Untuk contoh anime apokaliptik itu seperti anime perang. Perang bisa dibilang nggak Vinland Saga juga Pak? Vinland Saga saya belum nonton. Tapi belum nonton. Nggak bisa dibilang ya Pak ya. Kalau saya udah nonton tapi kembali lagi genre saya nggak mempedulikan Pak. Pokoknya kalau ada action militer ya itu saya pikir genre ya. Jadi itu ya Pak arti dari post apokalip ya. Dan juga itu bukan genre pada umumnya sih namanya. Itu kayak pendalaman genre itu namanya. Jadi itu ilmu nggak terlalu umum sih, lebih ke khusus. Baru yang saya kerennya nih Pak, ketika kita first impression bertemu yang namanya Titan. Titan itu nama Gyojin atau raksasanya ya teman-teman ya. Kalau kalian belum pernah nonton, karena versi bahasa Inggris ya. Dia ini malah makannya manusia. Kenapa nggak makan hewan? Atau memang mereka tidak butuh makanan tapi tidak butuh makanan terhadap hewan mungkin Pak ya. Yang mereka cari itu manusia gitu. Kita berpikirnya seperti ini dulu Pak. Kita seolah-olah kayak baru nonton Attack on Titan. Kita belum tahu sampai sekarang. Pertama kali Bapak berpikir kenapa Titan ini harus memakan manusia saja Pak? Seandainya kita berpikir seperti kita baru nonton Pak.
karena mereka renyah mungkin. Renyah kayak keripik-keripik gitu ya Pak ya. Ada tulang kres gitu. eh Baru tadi kita sudah bicara Titan, kita sudah bicara awal-awal apa itu AOT. Baru saya ingin membicarakan adalah ini yang lagi bukan viral sih ya, sering dibicarakan orang ataupun sering dibilang ada konspirasi di AOT, bukan konspirasi kita bawa ke dunia asli ya, konspirasi di dunia AOT-nya saja. eh yang seingat saya itu adalah di opening pertama itu saya melihat ada sebuah dinding 3 biji Pak. Yap. Dinding itu yang bernama dinding lapis dinding. pertama itu adalah bukan dinding meninding, jangan bawa jamet Pak, tolong. Itu namanya lah dinding Maria yang pertama. Kalau nggak salah, yang lapis pertama yang luar. Dinding kedua itu namanya Rose dan dinding ketiga adalah Sina, Ya. lapisan terakhir. Itu juga ada sejarahnya itu. Oh itu ada sejarahnya Pak. Tadi Itu saya nggak mau spoiler. nggak mau spoiler ya Pak. Review spoiler lah Pak, sedikit aja lah Itu Pak. di season 3 kalau nggak salah ingat saya. Itu di season 3 ya kalau saya nggak salah ingat. Dah, saya cuma ngasih tahu di situnya aja. Ya, jadi Bapak nggak mau spoiler ya sekali lagi ya Pak. Jadi ya. Ketika Anda penasaran, lebih baik Anda cari tahu sendiri daripada diberitahu. Karena Anda akan semakin penasaran. Ya betul sih Pak, saya setuju. Jadi untuk teman-teman kalian seperti yang si Bang Tama ini bilang, kalian bisa cek saja di antara season 2 atau season 3 Pak ya. Season 3 sih ingat saya. Season 3 sudah mulai. Sudah jelas lah. Oh, Di udah season jelas 3 ya. sebenarnya sudah banyak. Karena malah di season 4 ya, kalian tinggal nonton perang-perangnya aja sih. Iya. Saya berhenti di season 2 nonton. Terus yang saya dengar Pak, Titan tuh memiliki nama-nama dan kayak seolah-olah kayak ada titelnya Pak. Ya, Yang saya dengar sampai viral, saya baca-baca di Instagram tuh kayak ada misalnya Colossal Titan, Armor Titan. Tapi saya nggak terlalu banyak sih ya Pak mendengar sebutan-sebutan Titan. Yang saya tahu yang terkenal itu cuma bagi saya Colossal Titan dan Armor Titan. Itu kok bisa berbeda dari Titan-Titan biasa Pak? Itu apa yang membedakannya Pak? Anda namanya minta di spoilerin ini. Ya, intinya mereka Saya bertanya Pak, saya kan sebagai orang AOT yang kurang paham. kurang paham ya. Ya, ini spoiler untuk yang belum tahu atau yang lupa lah ya, ini saya ingat. Sedikit saja Pak, review. Saja ya. Jadi salah duanya lah ya. Salah Kalau dua, Titan salah dan tiga. Armor Titan. Salah tiga Pak Jakarta, salah tiga. Kalau Soul Titan dan Armor Titan itu kenapa beda dari Titan lain? Karena mereka tidak sama. Sudah. Iya, tidak sama maksudnya kenapa Pak? Mereka berbeda karena mereka tidak sama. Gimana bilangnya? Saya nggak pengen nge-spoiler. Soalnya saya orangnya nggak pengen nge-spoiler tapi suka di-spoiler. Oke. Jadi saya tidak bisa. Tapi untuk rincinya, untuk pendeknya, mereka berdua adalah hasil dari eksperimen. Eksperimen lah Pak ya. Ya. Pokoknya itu Sip. saya pun setuju Pak. Bapak cukup berhenti di tentang eksperimen aja Pak. Itu udah spoiler itu Pak ya. Itu Udah udah gede banget tuh. pendengaran kita pendengaran podcast ini mungkin udah terngiang-ngiang. Iya apa nih kan Pak ya kan. Nah, baru setelah kita bicara tentang Titan, tadi kita bicara tentang dinding, sekarang kita bicara tentang karakter-karakternya Pak, MC-nya. Yang sangat katanya terkenal sampai terngiang-ngiang di otak-otak para fans AOT. Set karakter ya. Set karakter yang bernama Eren Iya. Jega, pembilangnya Jega gitu ya kan, Eren Jega, dan memiliki teman Pak. Di awal-awal kita sudah diberitahu ada 2 orang teman, yaitu yang bernama cewek yang katanya waifu para sejuta umat AOT, yang bernama Mikas Ackerman dan Armin Arlord. Itu dia, 2 sahabat yang setia, yang dari kecil sampai sekarang. Dan katanya, bukan katanya sih ya, mungkin pas saya nggak nonton ya Pak, bergabung dengan pasukan kerajaan Pak untuk melawan Titan yang disebut dengan Scout itu. Saya lupa namanya Scoutnya itu. Scout Legion atau pasukan pengintai ya kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia aja ya Pak. Bahasa Jepangnya ya. Baru Scout Legion ini adalah pasukan paling membahaya prajurit katanya Pak, karena banyak melakukan ekspedisi keluar dinding. Dinding Pak, dinding. Oh dinding Mbak dinding lagi. Terus kalau nggak salah apa namanya, Scout itu banyak memiliki
kerjaan. orang, tipe-tipe katanya Pak. Kok misalnya Legion itu yang di luar, baru kalau nggak salah ada polisinya kalau nggak salah. Ya, polisi militer. Jadi di Ada berapa scout Pak kalau Nah, saya boleh tahu? di Shingeki no Kyojin itu dari episode 5 seingat saya yang mereka latihan untuk masuk ke pasukan-pasukan pelindung kota lah ya, istilahnya kota negara lah, untuk melindungi pulau mereka. Ada 3 grup. Yang pertama itu Scouting Legion atau pasukan mengintai tadi. Yang seperti Aaron tadi Pak ya. Ya, logonya itu yang terkenal ya. Pasti kalian tahu logonya adalah sayap warna biru. Tuh. Baru ada polisi militer. Mereka itu yang jaga dinding paling dalam, yaitu dinding Sina. Oh ya, betul. Oh, Sina itu ya. Yang melindungi orang-orang elit lah, kayak pemerintah, pejabat dan sebagainya, orang penting di situ. Itu logonya kuda. Kuda Pak ya. Warna hijau. Baru ada scout satu lagi untuk melindungi baris depan atau garrison yang ngurus dinding. Bagian Oke. dinding. Mereka ngurus persenjataan di dinding. Logonya itu mawar warna merah. Iya. Tuh. Dan dipimpin oleh Dot Pixis. Oh, oke. Si Sehanort. Oh iya betul, si Anor. Saya kenalnya si Anor. Nah. Oke. Jadi kita udah dikasih tahu sama Bang Tama itulah nama tim-timnya. Baru Pak pasti masuk Legion itu atau masuk Scout itu kan pasti memiliki banyak teman kan Pak? Bicara seorang teman, pasti banyak kalau kalian penikmat dengar nonton anime AOT pasti kalian tahu mereka berteman dengan seperti Jean Kelstein, Rainer Braun, Rainer, baru Bertolt Howard, pasti yang sudah nonton pasti tahu lah mereka seperti siapa kan. Baru ada Ani lagi, Ani Leonhardt yaitu Ymir juga ada kan Pak yang masih Ymir. Baru Sasa Braus, baru Historia Reis dan masih banyak lainnya. Baru pertanyaan saya Pak, di antara semua kawannya ada fans anime AOT yang selalu terngiang-ngiang di dalam otaknya dan para fans wanita itu menganggap seperti kayak waifu mereka lah Pak. Bukan waifu ya, hasbu Pak. Yaitu siapa lagi yang bukan ada nggak tahu nak Levi Ackerman, Bambang Kripel. Oke, sekarang kita bicara kembali ke Levi atau Levi, nggak tahu kita cara ngomong kayak mana ya Pak. Levi Ackerman. Saya di sini akan membahas Levi-nya dan saya akan membahas Ackerman ya teman-teman. Jadi pertanyaan saya Pak kepada Bapak, siapa sih Levi ini Pak? Kita jangan bahas Ackerman-nya dulu Pak. Kenapa kamu menyebut Ackerman-nya duluan kalau kamu nggak bahas Ackerman-nya? Levi. Oh yaudah silakan, kalau Bapak mau kembat silakan. Saya ini nggak apa-apa. Oke. Tuh, bukannya podcast ini dibuat untuk menarik perhatian orang-orang, bukan untuk membuat orang tidak ingin nonton. Wah, bukan Pak. Ini podcast ini setahu saya bisa juga berpikir Pak kita. Oke, lanjut aja Bu. Suka di Bapak lah, babat lah semua dah. Oke, podcast ini saya ambil alih. Rival. Secara umum kita tahu rival orangnya pendek. Ya. Idaman para cewek-cewek. Saya nggak tahu mereka ngidam sama rivalnya kenapa. Mungkin karena cool, Pak. Mungkin karena dia cool ya. Cool, dia Cinderella versi cowok. Dia pendek. Baru nih jamet nih orang ini jamet. Rambutnya juga kayak jamet. Enggak jamet-jamet kali. Kamu jam bobo jamet. Nanti kau kena marah loh para sama fans-fans wanita di luar sana. Mereka kan tidak tahu nama asli saya. Oh iya. Cek IG aja. Ini saya sambil ngelihat wajahnya rival nih. Oh saya iya. Mau menelaah. Iya. Gimana bagian menarik makhluk satu ini? Matanya kayak mata Hachiboy. Iya. Hachiboy. Bapak tadi nanya rival apanya ya Pak? Iya, siapa itu rival? Baru pertanyaan saya tadi, Bapak marah kenapa Bapak udah sebut Ackerman? Ya, soalnya Ya udah, habiskan aja udah. Cuman rival, nggak ada Ackerman-nya. Oh, enggak ada Ackerman aja ya. Ya udah kita nanti lain bahas lah Ackerman lah ya kan. Ackerman kita bahas lain hari. Pokoknya rival aja kita bahas. Itu yang mimpin apa? Grup operasi khusus. Anggotanya ada tuh, saya lupa namanya. Ada namanya yang cewek namanya Petra, ada Gunter. Ya saya cuma ingat dua itu. Saya tidak tahu Pak, karena saya tidak lanjutan ini. Elit lah intinya. Okay. Tapi mereka juga termasuk anggota Squad Legion dan diperintah langsung oleh Jotaro, yaitu Erwin Smith. Iya, Erwin Smith. Betul. Si Babang
Leon. Babang Leon Yaut. Kennedy Versi Jepang. Enggak versi Jepang, versi anime. Iya. Versi anime. Soalnya untuk info Resident Evil juga ada anime. Nah, tolong jangan bahas Resident Evil, oke, di sini. Oke, baru Pak kita sudah membahas si Levi itu walaupun yang nggak lengkap, sorry teman-teman. Sekarang kita akan mendekati penutupan, ya kan? Sekarang kita akan membahas sedikit demi sedikit dulu sebelum penutupan. Ada 3 atau 2 lagi. Titan ini kan Pak raksasa nih kan Pak, selalu harus dibunuh mengancam umat manusia yang berada di dalam lingkaran atau tembok itu. Pasti dong setiap monster atau manusia atau apapun itu pasti memiliki kelemahan dong kan Pak. Jadi katanya terakhir yang saya baca itu sempat loh Pak saya baca atau nonton kelemahannya itu ada di tengkuknya Pak. Ya, lihat bagian belakang. Baru bisa ditembus hanya dengan pedang khusus. Nah di sini kita bicara pedang khususnya itu ada nama alat yang mereka pakai yang bernama 3D Maneuver Gear. Nah, itu alatnya seperti apa sih Pak? Yang saya tengok itu di anime itu mereka hanya terbang-terbang pakai alat tuh Ya. baru dengan pedang. Itu alatnya. Oh, itu alatnya. Namanya 3D Maneuver Komponen-komponennya di dalamnya kalau Bapak tahu bisa Bapak jelaskan. Komponen dalamnya Anda bisa melihatnya di komik lebih detail. Iya. Jika Anda malas beli komik atau baca di komiknya atau karena memang tidak diartikan, di transisi anime itu ada info-info dari manga dipindahkan ke anime. Iya, Saya juga sering nge-pause anime sih untuk baca-baca itu. Itu bagus, itu detail. Dan juga pedangnya itu cutter yang segede sih. Oh iya, itu dibilang cutter gede sih Pak. Itu penipu, itu bukan pedang, itu cutter teman-teman ya. Full dikit, dah ganti. Habis sudah Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi senjata mereka nggak cuma itu. Spoiler. Oke, itu sudah kita bicarakan tentang alat semua. Baru Pak ini mungkin terakhir Pak. Bisa dibilang ini udah sebenarnya ada agak sedikit spoiler, tapi di sini di anime season 1 sudah diungkap yaitu MC-nya sendiri Eren Jaeger ternyata bisa berubah menjadi Titan, Pak. Bisa dibilang itu namanya Titan Shifter. Fakta bahwa manusia bisa menjadi Titan. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa Titan khusus karena Kita bicara apa Pak? Kita bicara hanya tentang si Eren Jaeger berubah menjadi Titan. Kita bicarakan rupanya manusia bisa jadi Titan gitu. dan itu juga orang jadi penasaran. Kalau Soul Titan dan Armor Titan apakah manusia juga? Nah, itu salahnya. Yang katanya saya kalau nggak salah di season 2 juga ada juga yang namanya Ymir. Ymir itu katanya juga berubah jadi Titan. Oke, sip. Baru si Ani yang ini kan season 2 saya sampai nonton Pak. Saya nggak mungkin kamu nggak tahu. Season 1 season 2 Ani sudah dikasih tahu bahwa dia bisa berubah menjadi Titan, female Titan. Baru kalau kalian mau nengok fakta-fakta lain terungkap siapa-siapa aja yang mau berubah jadi Titan, tidak bisa kami bicarakan di sini. Ya takut spoiler ya walaupun ini udah anime lama ya teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri manganya atau nonton animenya. Kalian bisa download batch ataupun apapun. Kalau misalnya kalian nggak ada duit, nggak ada untuk download, ya kasihan kalian. Itu bukan urusan gue ya. Ya, jangan lupa download di allsubs.co. Ya, jangan Pak. Ini saya nggak disponsor Pak ya. Oke, baru pertanyaan selanjutnya untuk menutupi podcast kita hari ini Pak ya. Gini, menurut Bapak, adakah dalang di balik semua ini? Tidak ada. Kenapa tiba-tiba ada raksasa di tengah-tengah keramaian kedamaian umat manusia? Saya akan mengambil kutipan yang sangat mainstream di dunia. Apa itu Pak? Tidak ada api tanpa asap. Jeng. Apa Pak soalnya Pak? Tidak ada api tanpa asap. Artinya apa Pak? Artinya setiap hal pasti ada penyebabnya. Jika Anda hidup sial di masa depan, itu karena Anda malas di masa lalu. Jadi intinya pasti ada dalangnya. Tapi saya nggak mau jawab siapa dalangnya. Oh intinya ada dalangnya ya Pak. Saya pun curiga nih Pak. Masa tiba-tiba di kehidupan damai manusia kok tiba-tiba ada raksasa ya kan Pak ya. Tiba-tiba loh ini temboknya kok harus 3 biji gitu. Mengalahkan tembok raksasa Cina. Tembok raksasa Cina kan menang panjang Pak. Tapi tebalnya kan kecil Pak. Masa tiba-tiba ini ada tembok yang tebalnya kalah tembok raksasa Cina. Tolong. Baru Pak. Tadi kita sudah karakter untuk Hasbu. Sekarang kita bicara tentang waifu para lelaki, Pak, yaitu Mikasa, Pak. Itu first impression Bapak terhadap Mikasa itu seperti apa? Saya nggak bisa
pertanyaan-pertanyaan terakhir ini Pak sebelum Berarti penutupan. Anda minta saya ngejudge Mikasa ya? Enggak, saya nanya pendapat Bapak. Mikasa intinya stronger lah. Demen juga sih ada apps-nya. Hmm. Jadi waifu saya Hanjizo. Hmm. Hanjizo. No comment. No comment kenapa, Pak? No comment kenapa, Pak? Nggak boleh. No, nggak boleh. Oh, jadi Bapak non comment ini. Boleh ngomenin Hanjizo. Oh. Ngomenin Hanjizo. Datang ke depan muka saya sini. Kalau bisa baku hantam online kita. Oh, gitu Pak. Ya, sorry. Jadi menurut Bapak no comment lah, nggak boleh ada ya Pak yang mengkomentar. Boleh ngajak Hanjizo. Kalau oke. Pertanyaan terakhir Pak untuk penutupan. Oke, sip. Udah berapa kali Bapak bilang? Enggak ini pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir. Seandainya Attack on Titan tamat, Ya. sedikit bukan spoiler sih, sedikit pencerahan dari pendapat Bapak. Tamatnya itu seperti apa yang Bapak inginkan? Pasti dong, setiap anime pasti kita pengen berharap ada dong ending-ending yang di luar nalar otak kita. Jadi menurut Bapak itu seperti apa? Ingin nih, Bapak ingin. Saya kalau masalah ending anime sangat masalah sih, mau expect nggak expect kan itu terserah penulisnya sih. Tapi yang saya dengar infonya intinya Shingeki no Kyojin ini awalnya gelap akhirnya bakal jadi gelap, mangakanya sendiri yang bilang. Dan juga di pas lagi di leak itu seingat saya sama Isayama Hajime atau Hajime Isayama sama deh. Di perilisan chapter 110 ke atas ingat saya itu di leak tuh ada seorang pria menggendong seorang anak dan wajah anaknya familiar seperti karakter yang ada di anime. Jadi ya kita nggak tahu, kata Isayama Hajime katanya bakal jadi gelap endingnya, tapi kok endingnya ada harapan baru mungkin ya, tapi saya nggak bisa bilang. Saran saya udah tonton aja anime ya. Meskipun Anda bosan nonton anime, baca manganya aja. Nah, jadi itu adalah kata-kata yang bagus dari Bapak Tama ya. Jika Anda bosan nonton anime, baca manga. Jika Anda bosan baca manga, nonton anime. Baca novel, ada novelnya Pak? Novelnya ada. Oh ada, saya kurang tahu nih Pak. Tapi lebih ke arah OVA sih. Oh arah OVA ya. Oke. Naruto ya ada. Oke. Novelnya soalnya. Jadi kita udahan dulu Pak ya. Bukan udah, kita udahin ya. Kita sudahi dulu ya Pak. Ini kalau misalnya kita ngomong ini bakal panjang Pak. Kan? Jadi kita udahin dulu, cukup tentang anime Attack on Titan ya. Kita udah sudahan dulu. Tapi kalau misalnya kalian mau lanjut lagi Pak ya, masalah kayak Ackerman tadi, nah, kalau kalian penasaran bisa kita lanjutin. Kalian komen di bawah kalau kalian penasaran. Jadi cukup sekian dari podcast anime aku Pak. Sorry Pak ya. Saya kembalikan lah ini kepada Oke, cukup sekian dari gua. Jadi semoga kalian bisa menikmati pendengaran-pendengaran dari suara-suara aspirasi kami. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kalau misalnya kalian suka, jangan tekan tombol like. Kalau kalian suka ya, jangan tekan tombol like. Kalau kalian suka, jangan tekan tombol like. share. Ya, share. Kalau suka, share. Kalau nggak suka, jangan like, oke? Oke. Kalau suka subscribe. Kalau suka, subscribe. Udah lah, Pak. Nggak usah penutupan ya, kayak biasa, Pak ya. Ya udah. Dadah. Terima kasih, teman-teman. Jauh-jauh.